Pernah nggak lo ibadah ini was-was? Atau lo pernah ibadah nggak? Ya, Itu dulu kan. Pernah. Ya, kita kan step by step ibadah. Iya. Nah ketika ibadah lo pernah was-was nggak? Banyak hal, banyak faktor, Bib. Yang pertama kadang-kadang misalnya was-was habis apa gitu, ini air udah dimatiin apa belum ya, gitu-gitu. Kadang-kadang, itu tadi pintu udah dikunci apa belum, gitu-gitu. Was-was sering begitu-begitu. Iya. Kadang-kadang suka gangguan dari luar gitu, Bib. Misalnya lagi sholat, terus tiba-tiba ada orang sebelah kita naruh handphone. Ya banyak kan faktor-faktor yang bikin kita akhirnya was-was ya, lubang-lubangnya itu. Intinya memang was-was itu atau overthinking itu pintunya setan, celahnya setan lah. Karena itu sebabnya itu harus ditutup. Atau ketika mau sholat ya pastikan dulu apa yang bisa bikin overthinking, kayak matiin kompor, dicek dulu. Kayak gua mau keluar rumah, cek dulu kompor dan lain sebagainya. Iya mau sholat udah kayak mau mudik ya, sampai segitunya. Nah yang ketiga secara batin sih. Ya secara batin ya dengan ilmu. Pertama secara kaidah dalam fikih itu al-yakin la yazul bisyak. Keyakinan tuh nggak akan bisa tergantikan oleh keraguan. Jadi udah ketika lu yakin udah yakin aja. Oh tapi munculnya keraguan ya udah ditepis aja gitu. Terus yang kedua kata Allah dalam Al-Quran, bertakwalah semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah semampu kalian. Ya udah gua mampunya gini, ya udah segitu gitu. Selebihnya, wah ini ada pikiran-pikiran yang aneh, dihilangkan aja. Nah yang ketiga, takwa itu juga sebagai penyembuhan. Karena kata Allah, "Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kalau lo bertakwa kepada Allah, artinya ditepis tuh semua keyakinan. Enggak, Allah pasti ngerti kok posisi gua, Allah tahu kok keadaan gua. Akhirnya itu bisa bikin was-was tuh yang dari setan hilang gitu. Nah itu sih kalau dalam hal ibadah. Jadi bayangin, ibadah aja setan masih bisa menggoda ya. Padahal kita lagi ibadah. Masuk dia ya. Iya. Sama ini, Bib, lagi kalau misalnya doa tuh kadang-kadang aku suka mikir ini doa dikabulin nggak ya. Kadang-kadang apakah aku mintanya terlalu banyak gitu. Nah, itu lagi-lagi problemnya di ilmu sih. Kalau lo tahu ilmunya, maka keyakinan lo akan datang gitu. Karena Allah yang bilang, "Ud'uni astajib lakum." Lo doa ke gua, pasti gua ijabah. Cuman biasanya diijabahnya bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Itu yang pertama. Atau diijabahnya bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang itu terbaik. Nah kalau sering ragu-ragu kayak jegel gini, ngapa-ngapain ragu-ragu itu bisa jadi dosa nggak sih, Bib? Dosa. Karena lo artinya memberi peluang bagi setan tuh. Artinya kalau nggak diperangin, kalau dibiarin terus tuh. Agak sulit mengendalikan pikiran saya ini. Kadang-kadang kalau misalnya stand up tuh kadang-kadang mikir ini materi lucu apa enggak ya. Aduh kalau nggak lucu nanti disorakin apa enggak ya. Nanti klien nggak suka, penonton nggak suka. Aduh macem-macem lah. Untuk mengendalikan pikiran-pikiran seperti itu gimana ya, Bib? Ada caranya nggak, Bib? Ada caranya. Pertama, sebelum lo naik ke panggung lah ya, lo persiapkan apa yang mau lo sampaikan. Ketika lu udah persiapan, ya udah selebihnya punya Allah gitu. Ujung dari ikhtiar itu tawakal udah. Jadi kalau emang kenapa jadi jelek, klien gue jadi marah, ya berarti itu udah jalan terbaiknya seperti itu udah. Tapi orang kayak jegel nih persis sama tetangga gue, nanyanya banyak, dia kasih tahu, tapi tetap nggak dilakuin. Besoknya ketemu Masuk telinga nanya, kanan ya, masuk telinga kiri. kanan, keluar telinga gajah. Nah kiri. Ini pertanyaan saya udah sering dengar sama jegel. Semua orang ditanyain yang kayak begini. Begini. Iya. Iya. Gimana caranya nih menghadapi manusia seperti Mama Lita? Jegel dong, jegel. Nah, kalau ininya sih makanya sebenarnya ya treatment itu yang paling penting. Jadi bukan hanya menjawab, tapi kita juga kayak apa ya, mengayomi gitu sih. Ya udah kita cek ya, kalau emang udah pertanyaan masuk jawabannya masuk kanan keluar kiri, ya udah besok gak usah diladenin lagi dah. Apalagi sampai kalau overthinking sama jawaban kita. Jawaban tadi gimana ya, bener, tapi gua kan nggak mau ngelakuin gitu, berat kayaknya. Nah itu sering tuh, kalau saya kan kerjaan suka syuting ya, bukan sekarang ya, kan kita lagi nongkrong nih. Iya. Misalnya habis syuting, lo suka nggak nih habis syuting yang kita bukan live, bukan apa, yang tapping, terus begitu perjalanan pulang mikir, duh tadi gue lucu apa enggak ya? Sama gitu, sama kayak aduh harusnya tadi ngomong ini gitu. Harus gue tadi aduh. Misalkan nih
saya ngayal masa depan gitu. Ntar pengen beli ini pengen beli itu pergi ke sini pergi ke sana Tapi sebenarnya duitnya tuh nggak ada gitu. Itu termasuk dalam kategori overthinking nggak? Iya, itu termasuk dari kategori overthinking. Berpikir di luar batas kemampuan kita. Kecuali itu dalam konteks merencanakan sesuatu ya. Oh, beda Oke. lagi Tapi ya. kalau Menghayal. itu biasanya kerjaan orang yang nggak punya kerjaan. Kalau orang yang bilang itu sebuah afirmasi bahwa Wis. nanti suatu saat kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tanamkan selalu. Misalnya kayak dulu ya, waktu gue belum punya mobil, gue pengen banget punya mobil. Caranya karena dapat teori segala macam, katanya lo harus afirmasi, lo harus visualisasikan. Akhirnya gue sering ke bengkel bib, bengkel terus kan biasa ada mobil majalah mobil yang gue pengenin gue robek majalahnya, halamannya, tempel di atas langit-langit kamar. Jadi setiap bangun tidur, mau tidur ngelihat. Alhamdulillah 6 bulan gue bisa langganan majalah itu. Ya gini, Salah afirmasi, salah. kalau dalam pengertian yang positif ya gak bikin kita stres, apalagi terbukti itu positif ya gak ada masalah. Asalkan kita tidak terbebani dan tidak stres karena hal itu gitu. Kalau pada batas tertentu. Kemudian yang kedua, itu dilakukan dalam konteks yang tetap islami. Artinya apa? Gue diajarin dulu sama kiai gue. Kalau lo pengen sesuatu, misalnya pengen jam tangan ini, dipegang tapi disolawatin. Nah itu sering tuh, solawatin aja dulu gitu ngomongnya. Agar apa? Kenapa? Karena dengan disolawatin, kalaupun kita gak punya itu, kita gak stres. Kalaupun punya, tidak sampai menghalalkan segala cara untuk memilikinya. Oh gitu. Karena sama dengan orang yang dikasih kelebihan punya penyakit ain, penyakit mata. Jadi misalnya, wah Jegel kok sempurna banget nih. Itu jadi kenapa Jegel? Jadi menghilangkan nikmat yang ada pada Jegel. Itu ada beberapa orang yang dikaruniai pandangan yang seperti itu. Nah karena itu tugas kita ketika anak kita atau diri kita dipuji adalah baca sholawat. Termasuk kita ketika memuji orang lain baca sholawat. Nah gue diajarin tuh dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika tiap ngelihat seseorang. Nah begitu juga ketika ngelihat sesuatu, agar yang didapetin itu berkah juga. Karena kan punya mobil belum tentu baik. Nah karena itu dengan baca sholawat. Jadi sholawatin aja dulu. Makanya lo relax Setelah aja. itu baru. Iya. Paling nggak bikin parkirannya dulu. Nah itu yang paling penting. Iya. Iya, karena di Jakarta banyak yang punya mobil nggak punya Nggak parkiran. punya parkiran, Mending punya parkiran tapi punya mobil. tapi punya mobil. Iya. Lo kok tegang banget sih, Gel? Iya. Coba lo, gaya lo coba relax. Hari ini kita lagi nongkrong nih. Coba agak relax gitu. Agak relax. Itu sih lebih ke gaya yang Lemesin. belagu itu. Relax coba. Itu nggak relax dong, kayak gitu lo. Tapi itu emang ya, afirmasi itu ada ya? Iya. Gue pernah tuh dulu pelatihannya tuh. Iya. Bisa sih kayak gitu. Taruh di Tanamin kepala. mindset gitu kali ya. Saya tuh hampir semua yang saya pengenin bisa didapetin. Hampir semua yang gue Karena afirmasi tadi. visualisasikan. Kayaknya gue bakal punya kesini nih. Tapi belum tahu nih lewat jalan mana gitu. Misal pengen punya mobil, ya mobil dapet lah, walaupun mobilnya nggak mobil yang itu kan yang punya lagi meleng gue ambil. Gitu. Wah, iya, sama aja. Nah itu.